Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Zahra Tunisa dengan NIM 2301043005. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Sherlina Dwi Anggraini dengan NIM 2301043009. Di sini saya sebagai konseli. Selamat pagi Mbak Sherlina, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah kabar saya cukup baik. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Nah, kemudian masalah apa yang membuat Mbak Sherlina datang kemari hari ini? Jadi begini Bu, belakangan ini tuh saya ngerasa kesel gitu sama diri saya sendiri karena saya tuh sering nunda-nunda tugas itu loh Bu. Terus akhirnya tugas saya jadi menumpuk dan membuat saya tuh jadi kewalahan saat mengerjakan tugas saat mendekati deadline tugas tersebut begitu Ibu. Baik Mbak Sherlina, mungkin apa yang sebenarnya Mbak Sherlina inginkan terkait tugas-tugas tersebut dan apa yang Mbak Sherlina harapkan dari hasil tugas itu? Saya tuh ingin bisa mengerjakan tugas tepat waktu gitu Bu, dan tidak menunda untuk mengerjakannya lagi. Saya juga ingin mendapatkan nilai yang baik dan juga memiliki waktu luang yang tenang gitu. Maksudnya kayak tidak hanya stres untuk memikirkan tugas-tugas tersebut begitu Bu. Jadi Mbak Sherlina ingin bisa mengerjakan tugas secara tepat waktu, tidak menunda tugas, mendapatkan nilai yang baik, dan memiliki waktu luang dengan tenang. Baik, nah sekarang apa yang sebenarnya Mbak Sherlina lakukan sekarang ini terkait dengan kebiasaan menunda tugas tersebut? Coba Mbak Sherlina ceritakan bagaimana proses saat mendapatkan tugas hingga Mbak Sherlina sampai menyelesaikan tugas itu. Biasanya kalau saya dapat tugas baru, saya tuh kayak cuma baca perintah tugasnya gitu loh Bu, dan juga deadline-nya tuh kapan sih gitu. Terus saya tuh juga selalu pikir kayak deadline-nya ini kan masih lama, nah gitu. Jadi bukannya langsung ngerjain tugasnya, saya tuh malah kadang menghabiskan waktunya itu dengan bermain HP, entah kayak scroll TikTok atau IG gitu Bu. Jadi kadang juga cuma sekedar rebahan gitu Bu. Nah terus pas udah mau mepet deadline-nya gitu, saya tuh malah kayak baru mulai mengerjakan tugasnya itu. Kadang juga biasanya tuh 4 jam sebelum deadline gitu, saya tuh baru mulai ngerjain tugasnya tersebut. Nah jadi ya saya tuh jadi kayak terburu-buru gitu loh Bu dalam mengerjakan tugas tersebut, dan hasilnya juga kurang maksimal gitu. Baik, saya mengerti. Jadi Mbak Sherlina itu cenderung menunda mengerjakan tugas dan memilih untuk bermain HP ataupun rebahan saja ya Mbak. Akhirnya Mbak Sherlina itu mengerjakan tugas dengan terburu-buru dan hasilnya pasti tidak maksimal. Nah sekarang, apakah dengan melakukan hal kegiatan tadi itu Mbak Sherlina bisa mendapatkan apa yang Mbak Sherlina inginkan sebelumnya? Tadi Mbak Sherlina juga menjelaskan ingin mendapatkan nilai yang baik dan memiliki waktu luang dengan tenang ya Mbak? Tidak Ibu, malah jadi berantakan semua gitu. Kan saya sering telat ngumpulinnya gitu loh Bu. Nilai saya juga jadi kurang maksimal. Terus saya tuh ada waktu luang, tapi waktu luang saya tuh jadi nggak tenang karena uh, pikiran-pikiran saya itu tuh selalu terbebani sama tugas saya yang belum selesai. Nah, sekarang Mbak Sherlina sudah mengerti ya, apa yang Mbak Sherlina lakukan tadi itu tidak efektif untuk mencapai apa yang Mbak Sherlina inginkan. Coba Mbak Sherlina pikirkan hal yang berbeda yang bisa Mbak Sherlina lakukan mulai dari sekarang untuk mendekati tujuan yang tadi itu. Seperti bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, mendapatkan nilai yang baik, dan memiliki waktu luang yang tenang. Kira-kira tindakan pertama apa yang bisa Mbak Sherlina lakukan dari sekarang? Mungkin ini ya Bu, saya tuh harus mengubah pola pikir saya. Nah setiap saya dapat tugas, saya langsung mencatat deadline tugasnya itu kapan. Terus juga saya menentukan nih kapan saya akan mulai mengerjakannya. Jadi saya tidak menunda tugas-tugas lagi gitu. Iya nggak Bu?
Iya, itu ide yang bagus Mbak Selina. Mulai sekarang, jika Mbak Selina mendapatkan tugas, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah langsung dengan mencatat deadline itu, lalu menentukan jadwal khusus kapan mau mulai mengerjakan tugas. Mungkin Mbak Selina juga bisa membuat to-do list harian agar lebih terstruktur. Bagaimana menurut Mbak Selina? Iya Bu, saya setuju. Setelah ini saya akan mencoba untuk membuat to-do list tersebut. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya Mbak. Baik Ibu.